Oke, bertemu kembali di podcast Odyssey. Di video ini saya akan melanjutkan pembacaan karya Hans-Georg Gadamer yang berjudul Truth and Method, atau dalam bahasa Jermannya Wahrheit und Methode. Yang saya rujuk di sini buku terbitan Bloomsbury Revelations, salah satu terbitan Truth and Method yang paling saya sukai, karena mungkin bahasa yang dipakai itu enak untuk dipahami. Di video sebelumnya sudah saya publish juga, baik eh, di YouTube kelas filsafat Odyssey, dan juga di podcast audio yang sudah beredar di Spotify, di Noise, ya, dan di platform lainnya. Saya sudah membahas bagian ini, bagian introduction, tentang apa maksud dari penulisan buku ini, apa maksud dari Gadamer menulis karyanya ini. Hari ini kita akan lanjut ke part 1, the questions of truth as it emerges in the experience of art. Jadi di buku Truth and Method ini ada berapa part yang coba kita lihat. Part 1, part 2, part 3, part 3, ada 3 part. Dan masing-masing part itu ada chapternya ya teman-teman. Kita akan masuk ke part 1, kemudian subchapternya Transcending the Aesthetic Dimension, dan di chapternya ini, chapter pertama ini, ada subchapternya, The Significance of the Humanist Tradition for the Human Sciences. Ada 3 subchapter, dan untuk The Significance of the Humanist Tradition ini, kita akan mulai membahas the problem of method. Nah, jadi di video ini akan fokus di bagian ini, the problem of method. Sudah saya bikin poin-poinnya dalam bentuk PPT. Oke. The problem of method itu penting menjadi pendasaran bagaimana Gadamer mengkritisi filsuf-filsuf lainnya ya, yang bagaimana mereka memahami metode social science, metode human science itu bekerja, dan batasnya sangat tipis dengan natural science, atau bahkan Gadamer menyebutnya ada hegemoni dari natural science terhadap social science atau human science itu. Nah, the problem of method itu ada di part 1, part 1, chapter 1, subchapter 1. Di dalam subchapter 1 itu ada sub lagi. Nah, itulah sub itu, the problem of method ini. Itu ada di halaman 3 sampai 9 di buku ini. Oke, kita mulai di slide pertama. Saya slide dulu. Oke. The logical self-reflection that accompanied the development of the human sciences in the 19th century is wholly governed by the model of natural sciences. Wholly governed. Itu yang kemudian AKA hegemonized, terhegemoni oleh natural science. Jadi cara bekerja human sciences itu mengikuti model dari natural science. Bagaimana etosnya itu juga mengikuti itu. Geisteswissenschaften ya, teman-teman, kalau di bahasa Jerman itu ya, human science itu Geisteswissenschaften. Dan bagaimana kita memahami Geisteswissenschaften ya, di abad 19 itu analog dia dengan natural science. Jadi untuk memahami manusia, memahami sosial, itu dituntut untuk sama penyelidikannya dengan cara kerja ilmu alam di dalam menyelidiki natural phenomenon ya, gejala-gejala alam. Atau dengan kata lain, gejala alam itu disamakan dengan gejala sosial. Atau gejala sosial itu disamakan dia dengan gejala alam. Begitupun cara penyelidikannya disamakan. Kalau secara istilah ya, secara kata, Geisteswissenschaften ini itu biasa diasosiasikan dengan translator logik John Stuart Mills. Jadi
Gadamer di buku Truth and Method ini mengawali pembahasannya tentang the problem of method dengan pertama-tama dia meminjam gagasan dari Mill, ya. Bagaimana pengaruh dari John Stuart Mill terhadap moral sciences ini, di mana Mill menekankan induktif logic, logika induktif dalam penyelidikan tentang moral science, tentang moral ya. Jadi kalau kita membayangkan moral science, berarti yang bekerja di situ adalah induktif logic. Sehingga induktif method itu menjadi basis, menjadi fondasi dari pengalaman sains, pengalaman ilmiah itu. Dan metode ini, ya, metode induktif ini menjadi satu-satunya metode yang valid untuk memahami bagaimana moralitas itu. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat ya, enlightenment juga ini. Bagaimana para filsuf ini ya, terutama empirisis di Inggris, itu berusaha untuk keluar dari tahayul atau dari metaphysical assumption dari teologi ya, yang kemudian mereka teolog-teolog itu menawarkan konsep tentang manusia yang digali dari kitab suci ya, yang semua itu tidak berdasar kalau menurut empirisis Inggris. Sehingga supaya pemahaman kita tentang manusia, tentang moral itu berdasar, ya kita harus pakai metode induktif di situ. Kalau mau lebih tahu, kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa baca karya John Stuart Mill ya, terutama yang ini, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive ini. Bagaimana pengaplikasian induktif logic dalam moral sciences? Seperti ini. Mill meminjam Hume untuk menjelaskan bagaimana pengaplikasian logika induktif di dalam memahami moral. Kalau kita ngomongin Hume, tentu berhubungan erat dengan risalahnya ya tentang human nature, A Treatise of Human Nature. Bagaimana di dalam treatise ini, risalahnya juga dibahas tentang moral subject. Bagaimana moral subject itu pengalamannya seperti apa ketika mengalami moral lalu mengartikulasikannya ke dalam satu gagasan, sehingga kita sebut sebagai pengetahuan yang valid tentang moralitas. Nah, merujuk pada Hume di sini ya, dalam penyelidikan apapun tentang manusia, tentang moralitas yang bergulir di dalam komunitas-komunitas individual manusia itu, ya, itu harus kita pahami dalam kerangka kerja yang rigid, di mana hukumnya itu jelas di situ. Ya. Sehingga kalau dilihat di sini, human science is concerned with establishing similarities, regularities, and conformities to law, which would make it possible to predict individual phenomena and process. Kita bisa paham bagaimana moralitas terbentuk, bagaimana the nature of human, itu kita bisa tahu itu, kita bisa membangun satu pengetahuan yang kuat ya, kalau penyelidikannya itu fit atau conform atau sesuai dengan law. Nah, law ini seperti apa? Tentu ini masih sangat umum ya, kalau kita lihat di Truth and Method Gadamer ini. Tapi bayangannya, law ini yang kemudian menggaransi the possibility to grasping and predicting individual phenomena and process correctly. Nah, jadi kita mengacu pada law, atau belakangan disebut juga sebagai pattern ya. Kita conform to the pattern of natural law ya, sehingga kita bisa memahami bagaimana proses moral itu, bagaimana nature of human itu kita bisa pahami di situ. In the field of moral and social phenomena, the use of the inductive method is also free from all metaphysical assumptions and remains perfectly independent of how one conceive
of the phenomena that one is observing. Jadi kalau saya sederhanakan, dalam konteks moral, fenomena moral dan fenomena sosial, kalau kita pakai metode induktif, itu kita harus mengklirkan dulu, menyapu bersih asumsi-asumsi metafisik ya, atau prastruktur pemahaman kita, motif-motif dorongan aksiologis bayangan kita tentang nilai ketika mendekati satu objek itu. Sehingga ketika kita memahami bagaimana moralitas tidak terdistorsi oleh keyakinan agama kita, tidak terdistorsi oleh pengaruh sosiokultural ya. Sehingga kita bisa memahami bagaimana the nature of morality itself gitu. Sederhananya seperti itu. Next slide. Kalau kita merujuk pada Hume, Hume mendefinisikan filsafat moral atau ethics itu sebagai the science of human nature. The science of human nature. Penekanannya dari bawah adalah the science. Kalau udah merujuk pada the science of human nature, berarti ada kaidah, ada metodologi, ada metode-metode yang dibicarakan secara metodologis di situ, yang kemudian diasumsikan dapat menggaransi the truth atau kebenaran dari apa yang diselidiki itu. Yang dalam hal ini adalah human nature. Tujuannya apa? Menggunakan pendekatan sains ini to bring the scientific method to bear on the study of human nature. Jadi kita nggak asal-asalan kalau bicara tentang human nature itu, tentang bagaimana sifat dasar manusia, bagaimana free will, bagaimana moralitas itu dikonstruk dan seterusnya ya, bagaimana sosialitas itu berlangsung, itu tidak pakai asumsi-asumsi metafisik yang kabur, tapi kita harus jelas fondasi kita. Kenapa saya mengatakan bahwa manusia itu bla 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 bla? Kenapa sosialitas itu bla 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 bla? Bagaimana hubungan individu dengan sosial itu bla 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 bla? Itu bukan dalam rangka tidur-tiduran terus tiba-tiba kebayang gagasan manusia itu adalah homo homini lupus gitu misalnya, homo homini deus dan seterusnya. Atau ketika baca kitab suci, kita berdiam diri dalam ruangan membaca kitab suci, lalu kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain, kita bisa tahu bagaimana alam ini terbentuk gitu. Tidak seperti itu caranya ya. Kita membangun satu pengetahuan, di mana pengetahuan itu kan keyakinan yang terjustifikasi baik secara empiris maupun rasional. Kita bisa upgradekan keyakinan menjadi satu pengetahuan ilmiah itu dengan cara induktif. Lalu metode induktif itu ada observasi, kita mengalami dan seterusnya itu. Kita tidak berangkat dari satu ide, gagasan universal, lalu kita paksa yang partikular itu menyesuaikan dengan gagasan, dengan deduksi-deduksi yang kita lakukan melalui pikiran kita. Tidak. Kemudian di slide berikutnya ini, one doesn't determine reasons for specific outcomes. Instead, one identifies pattern. Nah, ini kata kuncinya. Kita itu mengidentifikasi pattern. Pattern yang sudah given. Kita tidak ngomongin penciptaan di sini. Intinya alam ini sudah tersedia di situ pattern yang kemudian menjadi mekanisme natural. Ya, pattern itulah yang kemudian mewakili realitas objektif itu. Ya. Ada atau tidak adanya kita, manusia, sebagai pengamat, tidak sama sekali mempengaruhi pattern itu bekerja. Sehingga, ya, kita harus insaf juga. Kita harus menyesuaikan diri dengan pattern itu. Pemahaman kita tentang dunia itu harus sesuai. Bukan kita yang memaksa pattern itu untuk sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita idealkan. Ya. Dengan demikian, apakah seseorang itu meyakini kehendak bebas atau tidak, itu nggak penting. Perdebatan-perdebatan tentang freedom, tentang free will, itu nggak penting di situ. Ya. Karena yang kita fokus di sini adalah pada reality itself, natural reality itself, gitu. Bukan pada tataran assumption kita sebagai subjek yang berkesadaran dan berpikir. The involvement of free decisions, jika itu ada ya, doesn't interfere
with the regular process, but itself belongs to the universality and regularity which are attained through induction. Jadi free decision ya. Oke, kita tahu setiap orang itu punya free of choice ya. Kebebasan untuk menentukan, tapi itu sama sekali tidak mendeterminasi, tidak mengintervensi regular prosesnya atau pattern yang natural itu. Ya, itu penekanannya di sini. Lalu bagaimana respon Gadamer? The experience of the socio-historical world cannot be raised to a science by inductive procedure of the natural sciences. Gadamer menyangkal ya, kalau kita pakai ethos dari natural science, itu bukan berarti kita bisa memahami sosiohistorik dari dunia. Pengalaman tentang sosial dan kultural itu tidak ditentukan oleh cara kerja induktif yang dipromosikan oleh natural science. Orang mau tahu, mau tidak tahu tentang natural science, mau dia pernah belajar kayak, mau dia tidak pernah belajar ilmu alam, dia tetap bisa mengalami sosial dan kultural itu. Karena itu konsekuensi dari keterlemparan manusia. Jadi ada atau tidak adanya metode-metode saintifik itu nggak menjamin kebenaran tentang sosiokultural itu tidak bisa dicapai dengan atau tidak dengan natural method. Orang bisa tahu, bisa memahami sosiokultural. Whatever science may mean here, and even if all historical knowledge includes the application of experiential universal to the particular object of investigation, historical research doesn't endeavor to grasp the concrete phenomenon as an instance of universal rule. Nah, kalau dalam natural science itu kan ada kaidah universal, ada hukum universal yang disebut tadi di slide sebelumnya itu adalah pattern itu ya. Cara kita memahami sejarah, termasuk dalam penelitian-penelitian sejarah, itu tidak dalam rangka untuk mencocokkan temuan sejarah itu dengan satu universal rule. Ya. Jadi tidak ada satu jaminan kalau kita pakai metode tertentu, kemudian kita dengan metode itu kita bisa memahami the hidden truth dari suatu masyarakat, dari suatu teks gitu ya. Itu nggak ada itu kalau menurut Gadamer. Metode itu tidak bisa menggaransi kita bisa mencapai kebenaran dari satu fenomena. Ya kalau mau tahu kebenaran dari satu fenomena ya alami fenomena itu. Dan tidak ada satu metode memahami dan mengalami yang bisa diterapkan universal, berlaku bagi semua orang. Setiap orang itu sudah punya mode of knowing-nya masing-masing. Kan kalau ethos dari natural science, seolah-olah satu metode itu bisa berlaku untuk semua subjek, untuk semua orang, terlepas dari konteks sosiokulturalnya. Itu yang ditolak oleh Gadamer. Ya. Kalau kita jump to video sebelumnya, di introduction itu saya sudah bahas itu. Bagaimana kalau kita pakai metode itu, dalam hermeneutika terutama ya, metode itu, kalau kita terlalu mengacu pada metode itu kita mengarah pada kerja yang double, pembenaran atas metode dan ambisi untuk memahami the truth of the text. Kalau kata Gadamer ya, ngapain kita terpaku pada metode? Kalau ujung-ujungnya kita bukan lagi ingin menghadirkan kebenaran dari teks, melainkan untuk melanggengkan metode itu. Itu kan sama aja kita menjadi babu dari metode gitu kan. Oke, next slide. The individual case
does not serve only to confirm a law from which practical prediction can be made. Its ideal is rather to understand the phenomenon itself in its unique and historical concreteness. Kalau kita lihat di sini misalnya ilustrasi Black Lives Matter ya, atau misalnya Mein Kampf-nya Hitler, ada konteks historikalnya. Kita memahami ini itu sesuai dengan bagaimana konteks sejarahnya. Tidak dengan satu metode tertentu yang kemudian itu berlaku secara universal, yang kemudian menjamin bahwa ketika orang memahami satu narasi tentang Black Lives Matter, itu seragam. Mau di Amerika, mau di Timor Leste, mau di Indonesia, ketika orang menggunakan satu metode ilmiah, memahami fenomena ini, semua akan sama. Nah, itu kan suatu hal yang sangat mereduksi manusia itu sendiri. Sehingga tidak bisa dikatakan penyeragaman itu terjadi, ya, karena pemahaman itu selalu berlangsung, selalu berproses gitu, tidak bersifat final. Keberatan lainnya yang diajukan oleh Gadamer di sini, if experiential universals are involved, the aim is not to confirm and extend this universalized experience. The aim is not to confirm and extend this universalized experience. Kalau kita menyebut ada namanya tata cara mengalami satu sosiokultural yang bersifat universal, itu sebetulnya tujuannya itu tidak untuk melanggengkan hukum universal itu. Sama dengan metode. Ketika ada satu metode yang digunakan untuk memahami masyarakat Badui misalnya, ketika itu dipakai oleh banyak researcher, banyak peneliti, ya, itu sebetulnya tidak seharusnya untuk melanggengkan metode itu. Tapi yang terjadi malah itu gitu. Ketika orang pakai metode tertentu untuk meneliti misalnya ada satu metode, kalau kita pakai metode itu kita bisa memahami secara bagus, secara baik fenomena masyarakat adat Badui ini gitu. Berarti kita nggak fokus pada realitasnya dong. Kita fokus pada bagaimana melanggengkan metode, yang di dalam metode itu ada yang namanya universalized experiences. Ada pengalaman yang dibakukan secara universal gitu. Yang kalau kita pakai gaya yang itu, maka keunikan pengalaman dari setiap pembaca, setiap subjek yang meneliti itu menjadi dikesampingkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya di sini. Human science is not supposed to emphasize how man, people, and state evolve, but to understand how this man, this people, or this state is what it has become, or more generally, how it happened that it is so. Jadi kita tidak kemudian memposisikannya seperti, oke, misalnya sains menyelidiki bagaimana organ dalam dari sapi, lalu setelah dibongkar isi perut sapinya, lalu jelaskan organ ini apa, lalu apa kandungan organ ini, organ ini sebagai organ pencernaan karena ada enzim tertentunya, ada kadar makanan, ada asam di situ, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita meneliti objek sosial seperti masyarakat adat Baduy, ya, bukan kemudian bagaimana orang-orang Baduy itu berkembang, seperti pengandaian perkembangan yang berlangsung di realitas organisme gitu. Tetapi bagaimana kita memahami orang-orang Baduy, ya, secara unik. Kita memahami bagaimana mereka eksis dalam dunia ini, bagaimana mereka sebagai koeksis, bagaimana mereka koeksis dengan kita sebagai pengamat. Kita tidak kemudian meletakkan
kita sebagai pengamat, sebagai being yang on the top of hierarchy structure gitu, lalu apa yang kita amati itu sebagai realitas yang tersubordinasi oleh pengamatan kita. Tapi kita koeksis dengan apa yang kita amati. Nah, sehingga ini lebih lebih ontologis dia ya, ditarik oleh Gadamer ke tataran being. Bagaimana kita memahami itu sebetulnya adalah mode of being itu. Understanding itu sebagai mode of being. Kita tuh eksis karena kita memahami gitu. Kita memahami bahwa kita itu ada bersama ada yang lain gitu. Dengan pengada yang lain, dengan being yang lain. Kita being in the world together gitu kan. In what purpose? Apa tujuannya kita memposisikan yang sebaliknya ya, yang ditawarkan oleh Gadamer ini? How they be A rather than B, rather than B in social or cultural circumstances. Jadi ini kata kuncinya ya. Bagaimana orang Baduy ini menjadi Baduy? Apa yang membuat dia menjadi Baduy dan bukan menjadi orang Jawa, gitu. Bukan menjadi orang Lombok, orang Bali. What makes Baduy being Baduy? Itu yang lebih sederhananya ya. Apa yang membuat orang Baduy itu menjadi orang Baduy gitu? Itu yang dimaksud oleh Gadamer. Jadi kita untuk menjawab itu ya kita harus pahami Baduy itu dalam kacamata orang Baduy. Di situ ada kepertemuan antara horizon saya yang meneliti Baduy dengan orang Baduy di situ. Sehingga saya tidak kemudian memaksa definisi atau memaksa realitas Baduy untuk sesuai dengan universal metode, universal law ya, yang dioperasikan oleh satu metode ilmiah itu. Ya kalau kita mau tahu orang Jawa ya kita pahami bagaimana mereka memahami dirinya sendiri gitu. Okay. What kind of knowledge is it that understand that something is so because it understand that it has come about so ya tadi ya apa yang membuat Baduy itu menjadi Baduy gitu ya. Pengetahuan macam apa itu? What does science mean here? Apa maksudnya kalau kita uh, letakkan itu sebagai science? Nah, kritik pertama, even if one acknowledges that the ideal of this knowledge is fundamentally different in kind and intention from the natural sciences, one will still be tempted to describe the human sciences in a merely negative way as the inexact sciences. Nah, kalau kita masih ngebet memposisikan penyelidikan yang macam itu sebagai sains, maka nanti kita akan menjadi subordinasi, kita akan menjadi bagian yang didikte oleh kemegahan sains itu. Kita akan menjadi subaltern dari kemegahan sains, kemegahan natural science itu. Kalau kita masih pakai embel-embel science of interpretation misalnya kan, maka kita masih akan mengekor pada kemegahan natural science kalau kita masih pakai embel-embel science bla 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 gitu. Termasuk juga science of interpretation. Itu poinnya Gadamer di situ. Jadi meskipun kita, oh ya, saya pakai science di sini bukan dalam rangka untuk tunduk pada natural science ya. Tapi Anda sudah berhadapan dengan satu grand narasi dari natural science di situ. Sehingga mau tidak mau kita akan mengikuti seminimal mungkin ya ethos dan natural science. Misalnya kita tidak mengikuti bagaimana rigid, bagaimana induktif metodenya ya, tapi minimal kalau kita masih pakai embel-embel science, kita masih pakai etosnya, etos kejelasan itu, measurability, ya. Measurability-nya, kejelasannya itu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini bagaimana Gadamer mengkritik Hermann Helmholtz, yakni fisikawan ya. Meskipun Helmholtz menekankan pada superioritas manusia, ya,
atau pentingnya manusia dalam human sciences, he still gave them a negative logical description based on the methodological idea of the natural science. Nah, meskipun dia sudah menekankan pada bagaimana pentingnya human dalam human science, tapi dia masih mempromosikan atau masih secara ketat menggunakan ukuran metodis dari natural sciences. Dengan demikian, the practice of induction in the human sciences require kind of wisdom and other intellectual capacities. Ini disebut sebagai authorities-based knowledge. Ya. Sehingga pengetahuan yang dibangun dalam social sciences itu bergantung pada pemahaman dari otoritas di situ. Otoritas ilmiah, lagi-lagi ini kembali merujuk kepada otoritas ilmiah di situ, otoritas dari saintis, otoritas dari yang bergulir dalam scientific community itu, komunitas ilmiah itu. The self-conscious inferences of the natural sciences depend entirely on the use of his own reason. Nah, kritikan Gadamer di sini menarik. Meskipun misalnya Helmholtz ini terkenal, Helmholtz ini rupanya sudah mending ya gitu ya. Dia berusaha untuk meletakkan manusia sebagai yang unik dalam penyelidikan human sciences, tapi dia masih membakukannya di tataran otoritas. Otoritas ini yang tentu well trained ya, well educated, di mana kalau lagi-lagi kalau kita melihat seperti apa yang dibayangkan oleh Helmholtz, otoritas yang macam apa ya, otoritas yang kemudian confirm sesuai dengan hukum alam itu, sesuai dengan metode-metode yang berlaku di dalam natural sciences. Itu ya. Jadi masih bias di sini kalau menurut Gadamer. Meskipun dia sudah menekankan pada human capacity ya, kepada domain human, tapi dia masih meletakkan human sebagai subaltern, sebagai subordinat dari natural sciences itu. Dan kalau ironically-nya di sini ya, ironisnya, otoritas yang dimaksud oleh Helmholtz ini itu tentu tidak bisa melepaskan diri dari horizon subjektifnya. Ya. Jadi meskipun dianggap itu sudah fix, final pengalaman dari otoritas itu, tapi tetap itu memainkan interpretasi subjektif dari otoritas itu. Nah, sehingga pertanyaannya, objektivitas macam apa yang bisa dipromosikan melalui otoritas itu? Padahal itu tidak lain dan tidak bukan itu authorities based knowledge yang kemudian itu authority based knowledge ini tidak bisa diuniversalkan. Clifford Geertz contohnya, dia datang ke Pulau Jawa meneliti santri, meneliti masyarakat Jawa. Tentu itu dia datang meskipun pakai satu metode ilmiah ya, yang kemudian dia bisa dengan PD bahwa temuan saya ini objektif ya. Tapi tentu akan terdistorsi oleh bagaimana bildung dia ya, bagaimana horizon dia terbentuk oleh struktur budaya, oleh pengaruh sejarah ketika dia sekolah di Amerika, gitu, sekolah di luar Indonesia, dengan keamerikaannya misalnya, atau dengan keeropaan seorang, itu tentu nggak bisa dihilangkan. Meskipun dia sudah lama di Jawa atau apa, pasti dia meletakkan Jawa, orang-orang Jawa sebagai subordinat dari pemahaman dia sebelumnya. Itu kritikan dari Gadamer di sini. Maka kalau masih nanggung-nanggung kayak gitu ya, lebih baik kita tidak usah mendewakan metode di sini. Kita letakkan aja bahwa pemahaman itu dalam rangka memahami dan tidak ditentukan oleh kemauan metode saja gitu. Meskipun ya tentu Gadamer sendiri tidak secara naif ya menolak metode secara total, tapi yang di keberatannya itu jangan kita sampai menggunakan metode sebagai satu-satunya cara, atau seolah-olah kalau kita pakai satu metode yang teruji, dianggap teruji, itu kita sudah
bisa menghasilkan pengetahuan yang paling benar gitu. Nah, itu yang keberatannya. Implikasinya apa di sini ya? Depend entirely on the use of own reason ini mengimplikasikan bahwa kita nggak bisa menolak ya atau neglecting signifikansi dari pengalaman sejarah dan pengalaman subjektif yang kita punya. Kita nggak bisa membuang itu gitu. Itu yang disebut oleh Gadamer sebagai prastruktur pemahaman yang tidak pernah seperti gelas kosong. Bahkan dalam rangka menggunakan metode, kita memahami metode dulu, baru kita bisa menggunakan metode itu gitu. Nah, sehingga yang paling elementer itu adalah pemahaman itu, bukan metode itu yang menentukan pemahaman, tapi pemahaman itu menjadi fondasi dari penggunaan metode. Jangan kebalik-balik kalau kata Gadamer. Bagi Helmholtz ya, the methodological ideal of the natural sciences neither to be historical, neither to be historically derived nor epistemologically restricted. And that is why he couldn't understand the way the human sciences work as logically different. Kritikan Gadamer di sini ya. Jadi kritikan berikutnya ini menyasar pada keyakinan metodis Helmholtz ya bahwa natural science itu tidak diderivasikan dan dibatasi oleh satu pemahaman sejarah atau suatu pemahaman atau suatu pengetahuan tertentu gitu yang localized gitu. Nah, sehingga natural science itu dengan metodenya itu mengatasi historical dan epistemologically yang localized itu. Nah, karena dia berpikiran macam itu, karena keyakinannya macam itu, maka ya wajar saja Helmholtz tidak paham ya cara kerja human sciences yang sepenuhnya berbeda dengan natural sciences. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada pattern itu. Kalau di human sciences, tidak ada pattern yang berlaku universal. Cara kerja atau pengetahuan yang terbentuk di dalam masyarakat di Aztec itu tentu berbeda dengan orang Majapahit dulu. Di mana setiap orang memahami dunianya itu bergantung pada keterlemparan sejarahnya. Bagaimana dia dibentuk oleh sejarahnya, oleh pendidikan, oleh konstelasi budaya, dan seterusnya itu. In order to do justice to the human sciences, Helmholtz emphasized memory and authority and spoke of the psychological tact or wisdom that here replaced the conscious drawing of inferences. Nah, meskipun demikian, Helmholtz ini memang ada usahanya ya untuk membuat beda loh natural science sama human sciences ini. Sudah ada itu etosnya itu di Helmholtz. Sudah ada upaya Helmholtz untuk membuat human science ini agak beda domain dengan natural science. Tapi dia masih bekerja di cara yang sama kalau menurut Gadamer, tapi sudah mending lah. Gitu ya. Apa bentuknya? Apa buktinya? Helmholtz lumayan bagus untuk membedakan natural science dengan human science, yaitu dengan penekanannya pada memory and authority. Ada ingatan dan otoritas di situ. Kalau di natural science tidak ada memory and authority itu. Kalau di social science itu ada memory and authority. Tapi itu dalam konteks psychological tact. Ya. Jadi kalau misalnya kita anti dengan inductive inference ya, inferensi induktif, ya kita dalam konteks social science itu ada namanya psychological tact yang based on otoritas. Nah, ketika otoritas itu kemudian ada dalam satu rumpun ilmu sosial ya, sebut saja misalnya profesor, atau otoritas itu tidak hanya melekat pada person ya, tapi pada satu teori gitu ya.
Dalam proses konstruksi dari teori atau dalam gagasan personal itu melibatkan memori, melibatkan pengalaman sejarah dari person itu atau dari person yang mengkonstruksi satu teori. Itu yang disebut sebagai psychological fact, di mana penentuan atau pemahaman tentang sosial phenomenon itu melibatkan secara signifikan psychological fact atau kebijaksanaan dari otoritas yang kebetulan punya power di situ. Pertanyaannya Gadamer, what is the basis of this fact? How is it acquired? Bagaimana itu bisa kita sebut sebagai suatu kebijaksanaan? Kebijaksanaan macam apa ini dimaksud oleh Helmholtz ini? Poinnya Gadamer, historical knowledge is based on a kind of experience quite different from the one that serves in investigating natural laws. Ya. Jadi pengetahuan historik, pengetahuan kita tentang sejarah itu berbasis pada pengalaman kita tentang sejarah itu, pengalaman kemenyejarahan, yang dimana pengalaman itu beda dengan ketika kita mengalami natural things. Ketika kita mengalami misalnya hujan, mengalami air, mengalami gejala-gejala alam lainnya, itu beda ketika kita mengalami gejala sosial. Beda ya, itu poinnya Gadamer. Dengan demikian, Helmholtz seeks to determine why the inductive method in historical research proceeds under conditions different from those obtaining in the study of nature. Ya, dengan demikian, Helmholtz itu hendak fokus untuk mendeterminasi bagaimana metode induktif di dalam penelitian sejarah itu berlangsung dalam suatu pengkondisian yang berbeda dari cara kerja penelitian-penelitian tentang alam. Ya. Tapi meskipun demikian, tetap Helmholtz akan stuck pada posisi di mana itu tersubordinasi oleh natural science. Oke, kita next slide. Helmholtz used the distinction between nature and freedom, which is the basis of Kantian philosophy. Helmholtz banyak meminjam filsafat Kantian ya untuk membedakan antara nature dan freedom. Historical study is different because in its domain there are no natural laws, but rather voluntarily accepted practical laws. Ya. Jadi kalau dalam penelitian-penelitian sejarah itu kita tidak pakai natural laws, tapi pakai practical laws yang diterima secara voluntarily oleh subjek-subjek yang mengamati itu. Contohnya commandments, ya. Perintah naluriah. Ya. Kalau dalam kajian deontologi moralnya itu ya, virtus yang kemudian mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan yang benar gitu. Bukan kita didorong oleh natural law sehingga kita berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Itu bukan karena natural law, tapi karena voluntarily accepted practical laws di situ. The world of human freedom includes exceptions, which means that the so-called universal natural law doesn't cover all things entirely. Human freedom not determined by natural law. Ya. Hukum alam yang bersifat universal itu tidak mengcover semua hal. Oke, dalam natural science bolehlah kita meyakini bahwa natural law itu mengcover semua gejala alam, tapi tidak dengan gejala sosial. Gejala sosial itu ada campur tangan human freedom-nya di situ. Ya. Mungkin kalau dalam konteks fatalisme atau determinisme ya, bahwa dalam konteks teisme ya,
bahwa semua tindakan kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menolak untuk menjadi maling, untuk menjadi penjahat, karena sudah digariskan gitu ya. Nah, kalau hal semacam itu cocok kalau kita pakai hukum alam di situ ya. Ada pattern, natural pattern yang kemudian menentukan bagaimana moralitas itu bekerja, ya cocok kalau pakai determinisme. Tapi kalau indeterminisme, itu nggak cocok, karena ada human freedom di situ, yang sebagai pengecualian dari universal natural law, yang tidak tercover dia. Universal natural law tidak mengcover human freedom. Karena apa? Jawabannya adalah karena subjek itu capable atau mampu untuk berpikir dan berkesadaran. Itu kata kuncinya. Ya. Karena manusia itu selalu dalam proses memahami yang terus-menerus. Tidak fix dia seperti benda-benda non-human entities. Ya. Gadamer further respon lebih lanjutnya terhadap Helmholtz, kita bisa lihat di sini. Basing the inductive investigation of the human world of freedom on Kant's distinction between nature and freedom is not true to Kant's intention. Jadi Kant sebetulnya nggak memaksudkan distingsi itu gitu. Jadi Gadamer melihat ada misread, kesalahan Helmholtz dalam membaca Kant di sini. And also contradicted to the logic of induction itself, gitu ya. Kalau kita memisahkan antara nature dan freedom, itu berarti kita menyalahi prinsip logika induksi itu. Dan dalam hal ini, Mill itu lebih konsisten. Dia secara metodis itu mengeksklusikan problem of freedom. Ya. Jadi Mill itu lebih konsisten daripada Helmholtz. Kenapa? Karena Mill secara konsisten melakukan pengecualian atas problem-problem freedom. Kita tidak bisa pakai logika induktif untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang freedom. Lebih lanjutnya, Helmholtz appealing to Kant without following the consequences of doing so. For even according to Helmholtz, the empiricism of the human sciences is to be regarded in the same way as the meteorology, namely with the determination by natural law. Nah, Helmholtz ini terperangkap dalam empirisme yang kemudian membatasi human sciences, seolah-olah sama cara kerjanya seperti bidang-bidang meteorologi, yang dimana penyelidikan itu bukan dalam rangka meletakkan human consciousness and human capability in thinking sebagai core, melainkan sebagai subordinasi dari natural law. Sedangkan natural law itu tidak mendeterminasi bagaimana freedom manusia itu dan kesadaran manusia. Ya. Keberatan atas inductive approach-nya natural science itu salah satunya yang prominent itu datang dari historical school. Salah satu tokoh yang sekaligus sebagai sejarawan Jerman terkemuka pada saat itu yaitu Johann Gustav Droysen. Meminjam pendapat Droysen, the more profoundly grasped idea of history will be the center of gravity in which the chaotic movement of the human sciences will gain stability and possibility of further progress. Jadi yang ditekankan oleh Droysen di sini adalah kita kembalikan lagi human science ini pada idea of history. Bagaimana kita memposisikan dan memahami teks sejarah dan juga narasi-narasi yang ada di dalam studi sejarah. Karena apa? Karena dengan merujuk kembali pada bagaimana kerja sejarawan atau sejarah itu sebagai satu disiplin keilmuan, yaitu sebetulnya sebagai cerminan dari human science yang seharusnya, sepatutnya itu seperti sejarah, disiplin sejarah. Dan ketika kita kembalikan lagi pada bagaimana sejarah itu bekerja, bagaimana penyelidikan atas fenomena yang ada dalam sejarah, maka
perdebatan pertikaian antara natural science dengan human science itu akan menjadi bisa dimoderasikan. Itu tawaran dari Droysen. Lalu Gadamer merespon, the model of the natural sciences invoked here by Droysen is not intended in terms of specific content. That is, a theoretical model of science to which the human science must be assimilated. Yang ditawarkan oleh Droysen itu sebetulnya tidak dalam rangka untuk mempromot satu spesifik konten yang spesifik, yaitu seperti model teoretis yang khas dari cara kerja natural science yang kemudian diasimilasikan dengan human science gitu. Sebagai kontranya, yang komen Gadamer ini ya, melainkan ya, Droysen itu memaksudkan model natural science, salah lagi, ulang-ulang. Dalam waktu yang bersamaan, challenge juga datang dari historical school, terutama salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di situ, yaitu Johann Gustav Droysen, seorang sejarawan Jerman. Dia menyatakan bahwa dengan mendasarkan kembali pada ide of history, ide sejarah, dan menjadikannya sebagai center of gravity, itu akan bisa memoderasi pertikaian, perdebatan antara human science dan natural science. Dan progres human science itu akan semakin bagus kalau kita letakkan dia kembali ke dalam bagaimana penyelidikan atas history itu, atas sejarah itu. Karena kalau kita ngomong sejarah di situ, kalau pakai istilahnya Dilthey itu ada inner Leben, bagaimana kita memahami Ausdruck atau ekspresi dari setiap autor di dalam memahami, di dalam menulis teks-teks sejarah itu, menceritakan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang aktual di masa lalu yang kemudian kita konsumsi hari ini. Kemudian bagaimana respon Gadamer? The model of natural sciences invoked here by Droysen is not intended in terms of specific content. That is, a theoretical model of science to which the human sciences must be assimilated. Model natural science yang diutarakan oleh Droysen di sini itu tidak dimaksudkan untuk konten yang spesifik, yaitu sebagai model teoretis ya, sebagaimana yang kita temukan dalam kekhasan natural science ya. Droysen tidak memaksudkan bahwa metode sejarah, metode penafsiran atas teks sejarah itu mengambil gaya natural science yang rigid, yang kemudian metode oriented gitu ya. Melainkan Droysen sebetulnya yang dimaksudkan oleh Droysen di sini bahwa human science itu harus dikembangkan ya sebagai yang equally autonomous ya, dan self-reliant group of science. Jadi dia itu harus dipisahkan dari natural science itu. Ini disebut sebagai upaya historik untuk bisa memoderasi tegangan metodis antara natural science dan human science. Kita harus berani mengambil batasan yang jelas, demarkasi yang jelas, bahwa mana domain kerja human science dan mana domain kerja natural science. Tidak boleh ada saling mensubordinasikan. Jadi yang selama ini kan yang terjadi itu kalau kita merujuk pada truth and method, human science itu merupakan subaltern dari natural science, di mana tata cara atau aturan main dari natural science itu digunakan untuk human science. Nah, itu yang kelirunya di situ. Itu sebetulnya yang ditekankan oleh Droysen di sini. Jadi respon Gadamer makin ke sini itu dia makin urutan filsufnya itu yang awalnya itu dia keberatan sampai dengan Droysen ini dia menaruh salah satu apresiasi gitu ya. Artinya kalau filsuf-filsuf di awal terutama Helmholtz ini itu dikritik
oleh Gadamer, tapi ada mendingnya. Jadi semakin kesini itu semakin mengarah pada apa yang diidealkan oleh Gadamer, apa yang dimaui gitu. Kemudian kita berlanjut ke komentar Gadamer terhadap Dilthey, karena Dilthey itu juga bisa dibilang sangat dekat hubungannya dengan historical school ya. Nah, Dilthey concern dengan bagaimana teks sejarah itu kalau kita baca hermeneutikanya Dilthey. Bagi Gadamer, Dilthey itu juga mengadopsi empirisismenya Mills, terutama dalam logiknya Mills itu, dan sangat mempengaruhi Dilthey. Bisa dibilang Dilthey ini adalah uh, orang yang paling besar dipengaruhi oleh pengaruhnya Mills itu paling besar tuh di Dilthey gitu. Tapi uniknya Dilthey, kalau kata Gadamer, dia tetap mempertahankan romantisisme Jerman itu, atau idealistic heritage in the concept of spirit, Geist. Ya, dalam bahasa Jerman itu spirit itu Geist. Kita tidak mengartikannya sebagai roh ya, tapi kita sebetulnya sebagai spirit ya. He always thought himself superior to English empiricism because he vividly perceived what distinguished the historical school from all thinking in terms of the natural sciences and natural law. Jadi dia itu Dilthey ini sebagai kritikus empirisme Inggris ya. Karena apa? Karena dia mengklaim diri dan bahkan penganutnya ya orang-orang yang mengikuti Dilthey. Dilthey ini sangat besar jasanya membangun demarkasi atau membedakan antara historical school dari pemikiran-pemikiran yang terkontaminasi oleh natural science dan natural law. The real empirical procedure that can replace prejudice, dogmatic empiricism, can come only from Germany. Mill is dogmatic because he lacks historical training. Itu katanya Dilthey. Jadi dia mengkritisi Mill, Mill itu tidak paham sejarah gitu ya. Dia tidak tahu cara sejarah itu bekerja, dia tidak tahu cara sejarah disiplin keilmuan itu bekerja. Dan cara membersihkan dogma-dogma empirisme Inggris itu melalui mengafiliasikannya, ya, mengasosiasikannya dengan hazanah Jermanistik, itu romantisme Jerman. Ya, makanya dia menawarkan ada Ausdruck, ada Innerleben itu di hermeneutikanya ya. Ini kutipan ini adalah kritik dia terhadap Mill's logic. Ya. Di Odyssey juga kita sudah bahas Dilthey ya. Oke, kita lanjut ke kritikan Gadamer terhadap Dilthey. Tentu kritikan ini lebih halus ya. Yang disasar oleh Gadamer adalah bagaimana metode itu sebetulnya kalau kita jadikan sebagai acuan ya yang ketat dalam suatu penyelidikan ya, kita akan bekerja pada dua cabang, menggapai kebenaran teks atau kita melanggengkan kebenaran dari metode itu. Kita mendukung superioritas dari suatu metode, melanggengkan power dari metode itu. Nah, Gadamer melihat bahwa Dilthey itu masih meletakkan metode dalam posisi yang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan Gadamer adalah bagaimana history become an object of methodical inquiries. Bagaimana teks sejarah, bagaimana narasi sejarah itu menjadi objek dari penyelidikan metodis. Kalau kita lihat di sini ya, Scherer dan Dilthey, Scherer ini juga koleganya Dilthey ya, kalau tidak salah. Mereka berdua ini masih menggunakan pendekatan induktif, tapi juga menggunakan comparative methods ya. Di mana metode ini, pendekatan induktif maupun comparative method ini, itu tetap ada dalam satu, bukan penelitian, tapi lebih tepatnya dalam satu otoritas individual, yang kemudian otoritas itu menjadi penentu ke arah mana metode ini
diarahkan. Jadi metode itu tidak lepas sendiri, tapi melibatkan intensionalitas dari individual tact, individual wisdom gitulah ya. Nah, such tact ini bisa kita artikan sebagai kebijaksanaan, presupposes a spiritual cultivation which indicates that the world of classical culture and the romantic belief in individuality survive in them. Nah, jadi DILT itu tidak bisa menggaransi bahwa pendekatannya itu tidak pure natural science, itu dengan melibatkan individual tech, di mana di situ sangat-sangat romantik, sangat-sangat romantisisme Jerman, ya. Di mana di situ menjadi khas dari DILT, dia berusaha untuk mengkombinasikan rigiditas dari satu metode dengan bagaimana inner Leben itu yang menjadi khas dari romantisme Jerman. Keberatannya adalah ya, keberatan Gadamer di sini, it is the model of the natural sciences that guides their conception of themselves as sciences. Meskipun DILT berusaha untuk menyediakan ruang untuk spiritual cultivation, ya, yaitu romantic belief, tapi itu tetap dalam rangka kerja sains, ya, suatu mungkin bisa dibilang sebagai kekakuan metodis gitu. Jadi masih metode itu memainkan peran yang sangat penting dalam proses penafsiran. Itu yang dikritikkan oleh Gadamer. DILT refers to the independence of the methods of the human sciences and substantiates it by appeal to the object. At first blush, this sounds like good Aristotelianism and could indicate a genuine detachment from the scientific model. Jadi itu masih aja dalam model saintifik sebetulnya ya. Jadi bagaimana terjadi substantiasi objek-objek human science itu sebagaimana kejelasan dari satu objek natural science itu. Dalam konteks mengupayakan independensi dari metode human science ya, jadi mau dibikin sama DILT itu independen dari natural science. DILT meminjam Baconian aphorism, to be conquered, nature must be obeyed. Nature itu must be obeyed, harus kita taati gitu, sorry. Nature itu memang harus ada, DILT masih memberikan ruang bagi natural law ya, untuk kita taati prinsipnya gitu. Itu yang kemudian menjadi menarik dari DILT ya, karena dia berusaha untuk mempertemukan romantisme Jerman dengan bagaimana mengacu pada rigidnya suatu metode. Oke, kita lanjut. DILT mendefend adanya independensi epistemologis dari human science. Jadi cara kerja pengetahuan dalam human science itu independen dari natural science. Dan untuk menjaga independensi itu kita butuh metode kalau katanya DILT. Ya. Dan method in modern science remains the same everywhere and is only displayed in an especially exemplary form in the natural sciences. Nah, itu sekaligus juga sebagai keberatannya Gadamer. Dengan kemudian menggaransi independensi epistemik itu melalui jalan metodis, maka sudah dipastikan nanti ada penguatan metode di situ yang kemudian ada universalisasi metode di situ. Itu yang menjadi keberatan dari Gadamer, dan it was very close to natural science. Inferioritas human science terhadap natural science itu memang sudah terjadi cukup lama, termasuk pendiktean metode induktif dari natural science pada arah kerja human science. Contohnya di awal slide PPT ini kita sudah menyinggung juga bagaimana John Stuart Mills ya, bagaimana David Hume, bagaimana menekankan pada penggunaan logika induktif untuk mengkaji hal yang seharusnya menjadi domain yang sangat human gitu ya.
contohnya tentang morality, tentang freedom dan seterusnya. Gadamer mengajak kita untuk berterima kasih kepada Hazanah Jerman klasik ya, terutama romantisisme Jerman yang kemudian memperkuat kembali kemanusiaan itu, human touch itu ya, yang kemudian kalau kita lihat yang di bold di sini, the idea of humanity and the ideal of enlightened reason, itu yang kemudian banyak sekali gunanya ya dalam memperkuat pembedaan antara cara kerja human science dengan natural science. Yang kemudian Gadamer juga memakai Hazanah, memakai ide-ide dari romantisme Jerman ini yang kemudian belakangan kita kenal dengan Bildung yang dipakai sama Gadamer itu ya. Kemudian di sini juga ada tokoh bernama Johann Gottfried Herder. Dia berusaha untuk cultivating the human, Bildung zum Menschen. Sehingga perkembangan dari human science yang kemudian kalau kita mengacu pada keperluan kita membicarakan truth and method ini tentu dalam konteks hermeneutika, maka kerja hermeneutika itu kemudian tidak lagi stuck atau difiksasikan atau distandarisasikan oleh satu cara kerja scientific ala natural science, melainkan lebih kepada bagaimana kita bisa cultivating the human. Kita bisa membidik cara kerja itu dengan basis atau fondasi mendasar dari bagaimana manusia itu memahami dunianya. Nah, ini tentu bukti bahwa Gadamer itu menarik hermeneutika yang tadinya mengacu pada satu rigiditas metode ya, menuju ke satu altar yang lebih ontologis. Bahkan Gadamer mengatakan bahwa hermeneutik itu sebetulnya filsafat itu sendiri karena manusia di dalam memahami dirinya itu tidak tidak hanya sebatas pada ketika dia membaca teks, tapi ya seumur hidupnya selagi dia masih belum selesai dengan dirinya sendiri, dia selalu dalam lingkaran hermeneutis itu. Kemudian ini slide terakhir di pembahasan kita, the concept of self-formation, education, or cultivation itu yang disebut sebagai Bildung, which became supremely important at the time, was perhaps the greatest idea of the 18th century. And it is the concept which is the atmosphere breathed by the human sciences of the 19th century, even if they are unable to offer any epistemological justification for it. Nah, jadi menguatnya keunikan dari human sciences itu tidak lepas dari pengaruh yang kuat dari romantisme Jerman, terutama konsep yang satu ini, yaitu Bildung ini, yang dipakai juga sama Gadamer sebagai puncak dari filsafatnya. Jadi ujung dari filsafat Gadamer, ujung dari hermeneutika Gadamer itu adalah Bildung. Mungkin ini ada kaitannya dengan kalau pembacaan kita terhadap Socrates yang melalui Plato. Socrates juga punya istilah soprosune itu yang ugahari ya. Jadi orang ketika sudah pada puncak filsafat itu akan tercerahkan ya. Kemudian bagaimana dia akan kesadarannya itu holistik, tidak monolitik gitu. Ya. Sehingga di pembahasan next nanti kita akan lanjut ke subchapter yang berikutnya. Kita akan berkenalan lebih lanjut dengan istilah Bildung dan istilah-istilah lainnya yang diajukan dalam Truth and Method itu. Sekian, terima kasih.